Pernah nggak sih ngerasa kalau hidup ini isinya cuma nunggu dan nunggu? Nah, ide inilah yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Sebuah pemikiran yang cukup provokatif ya. Kalau kita semua ini sebenarnya udah dilatih untuk jadi penunggu. Yuk kita langsung bahas. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan yang simpel tapi dalam. Renungin sebentar deh, selama ini jangan-jangan sebagian besar hidup kamu itu habis buat nunggu izin dari orang lain. Sadar atau nggak sadar ya? Dan tahu nggak, pola ini tuh bukan kebetulan loh. Ini tuh udah ditanamkan ke kita secara sistematis dari kita kecil. Coba lihat deh lini masanya. Waktu sekolah, nunggu bel pulang. Kuliah, nunggu nilai keluar. Masuk dunia kerja, ya nunggu promosi. Dan grand finalenya, nunggu pensiun. Kebayangkan, hampir seluruh kerangka hidup kita itu dibangun di atas budaya menunggu. Terus hasilnya apa dari pelatihan seumur hidup ini? Yah, jadinya sebuah siklus yang nggak putus-putus. Kita jadi terbiasa buat selalu nunggu, selalu minta persetujuan, dan selalu nunggu dikasih tahu kapan waktu yang aman buat melangkah. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Ada satu kebenaran yang mungkin bakal menampar semua yang udah kita pelajari selama ini, yaitu kebebasan sejati itu nggak akan pernah dikasih. Itu bukan hadiah yang bisa kita tunggu, bukan juga izin yang bisa kita minta. Oke, terus kalau bukan dengan menunggu, gimana cara dapetinnya? Jawabannya tuh sebenarnya simple banget, tapi kuat. Kebebasan itu dimulai tepat di saat kamu memutuskan untuk bergerak, bertindak, tanpa perlu minta izin ke siapapun. Tapi kenapa ya? Susah banget buat lepas dari kebiasaan nunggu ini. Ya, karena sistem di sekitar kita emang sengaja dirancang buat bikin kita patuh. Setiap kali kita nurut, setiap kali kita minta izin, sadar nggak sadar kita tuh kayak lagi ngencengin sendiri tali yang ngikat kita. Di satu sisi, jadi patuh itu emang enak kan? Rasanya nyaman, kita dapat janji keselamatan, keamanan, dapat persetujuan dari orang-orang. Tapi, kita juga harus jujur soal harganya. Harga yang kita bayar itu mahal banget. Pertama, waktu kita, satu-satunya aset yang nggak akan bisa balik lagi. Kedua, kebebasan kita, kemampuan buat bikin pilihan sendiri. Dan yang paling penting, kedaulatan kita, hak buat jadi tuan atas hidup kita sendiri. Coba kita bedah satu-satu ya akibatnya. Pertama gini, setiap kali kamu minta izin sebelum bertindak, kamu itu sebenarnya lagi bilang, oke, kendalinya ada di tangan kamu, bukan di tangan saya. Kamu lagi ngasih konfirmasi kalau mereka yang punya kontrol atas hidup kamu. Terus yang kedua, ini nih, jebakan menunggu waktu yang tepat. Jujur deh, seberapa sering kita ngomong gitu ke diri sendiri? Padahal kenyataannya, waktu yang tepat itu seringnya cuma ilusi, cuma alasan manis buat menunda-nunda, dan akhirnya buang-buang waktu hidup kita yang berharga. Dan yang terakhir, ini jebakan psikologis yang paling bahaya. Kita tuh sering salah kaprah. Kita pikir kalau kita nurut aturan, artinya kita aman. Padahal, seringkali kepatuhan buta itulah yang justru bikin kita stuck, terjebak di tempat yang nggak kita mau. Oke, jadi lawannya kepatuhan itu apa? Kedaulatan. Tapi penting banget buat dicatat ya. Kedaulatan pribadi itu bukan teori di buku, bukan konsep abstrak. Kedaulatan itu nyata, sesuatu yang kita bangun, kita tempah lewat setiap tindakan yang kita ambil. Nah, ini bagian yang paling bikin semangat. Kamu nggak perlu nunggu momen besar-besaran atau revolusi dalam hidupmu. Cukup satu aja tindakan kecil, satu keputusan buat ngelawan pola menunggu itu. Itu aja udah cukup buat ngeset ulang cara pikir kita dan cara kita mandang dunia. Terus tindakan kecil itu contohnya kayak apa sih? Nggak usah yang heboh-heboh, coba deh batalkan satu langganan yang udah nggak kepake. Itu langkah kecil buat ngambil alih kendali keuanganmu. Atau coba beli sesuatu langsung dari penjualnya tanpa lewat perantara. Intinya, setiap tindakan kecil ini adalah sebuah pernyataan. Ini hidup gue yang pegang kendali. Ini cara kita mindahin sedikit demi sedikit hidup kita keluar dari rel yang udah disiapin buat kita. Jujur aja ya, ngambil langkah pertama itu pasti bakal kerasa berat banget. Pasti ada ragu, pasti ada takut. Dan itu normal, wajar banget. Soalnya, kita lagi ngelawan program yang udah ditanam di kepala kita bertahun-tahun. Tapi, dan ini poin pentingnya, sekali kamu berhasil ngelewatin rasa berat itu, langkah pertama tadi punya kekuatan buat ngubah segalanya. Beneran, segalanya. Ini kayak nyalain satu korek api di ruangan gelap. Awalnya cuma percikan kecil, tapi percikan itu yang akhirnya jadi api besar. Soalnya, setelah satu langkah pertama itu, ada yang klik di kepala. Pola pikir kita bergeser. Tiba-tiba, kita nggak lagi ngerasa perlu minta-minta izin. Nggak lagi nunggu-nunggu waktu yang pas. Kita cuma lihat apa yang harus dilakuin, ya udah langsung bertindak.
Jadi, kita tutup sesi ini bukan dengan jawaban, tapi justru dengan pertanyaan buat kamu. Coba lupain dulu semua teori barusan, pikirin hidupmu sekarang. Detik ini juga. Coba tanya ke diri sendiri. Langkah apa, sekecil apapun itu, yang bakal kamu ambil selanjutnya, tanpa perlu minta izin dari siapapun.